Yo Tamago! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jadi pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1098 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Paypuis, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi tentang flashback mengenai kehidupan selanjutnya yang dialami oleh Bartholomew Kuma dalam pencarian sang pujaan hati yakni Ginny. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail mengenai sedikit masa lalu dari Georly Bonnie yang diasuh oleh ayah angkatnya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, silahkan padamkan dulu tombol merahnya ya dan beli cemilan favorit kalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita sedih dari kisah Kuma kembali yang mencari sang pujaan hatinya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1098 kita kali ini diberi judul Kelahiran Bonnie. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover dengan Brook yang ada di sana. Celana dari Brook memiliki pesan permintaan maaf dari Eiichiro Oda. Beliau mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa menyelesaikan gambar tepat waktu." Chapter One Piece 1098 dimulai dengan informasi yang menyebut bahwa Ginny diculik untuk dijadikan istri Tenryubito. Kita masih belum bisa melihat siapa Tenryubito yang menikahinya di chapter ini. Nah, dilaporkan bahwa seluruh pasukan tentara revolusioner yang dipimpin oleh Ginny dimusnahkan dalam serangan mendadak oleh pemerintahan dunia. Setelah Ginny diculik, tentara revolusioner menjadi lebih ganas dan Kuma menjadi lebih intens dalam pertempurannya. Kita pun melihat momen ketika tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Konoha. Setelah itu, Kuma berteleportasi ke pulau lain untuk membantu para pemberontak. Kuma pun mengakhiri pertempuran di pulau itu sendirian. Nah, disinilah fakta yang mencengangkannya. Diketahui bahwa Bonnie adalah anak yang lahir dari Ginny dan juga Tenryubito. 2 tahun kemudian, Ginny pun terjangkit penyakit yang mematikan yang disebut sebagai Sapphire Scale. Ini adalah penyakit yang sangat langka, bahkan paling langka dibandingkan Amber Lid Syndrome, penyakit Laos saat dia masih kecil. Nah, Sapphire Scale ini adalah ketika pasien bersentuhan dengan cahaya matahari, entah itu sinar matahari ataupun cahaya bulan. Sapphire Scale menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi biru dan kulit mereka menjadi keras seperti batu atau sisik. Ginny menjadi tidak bisa dikenali karena penyakitnya. Jadi Tenryubito melepaskannya. Nah, di saat ini kita tidak bisa melihat wajah Ginny di seluruh chapter, kita hanya mendengar suaranya. Kemudian Ginny pun kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bonnie bersama dengan para tetua di pulau tersebut. Kemudian Ginny menghubungi tentara revolusioner dari dalam gereja tempat dia tinggal bersama dengan Kuma. Ginny bilang, "Aku benar-benar ingin bertemu semuanya lagi, tapi ini adalah perpisahan." Ivankov berkata, "Apa?" Kuma bilang, "Apa yang kau bicarakan, Ginny? Kupikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Di mana kau sekarang? Aku akan segera ke sana." Nah, selama percakapan mereka mengidentifikasi lokasi dari Ginny. Jadi Kuma langsung berteleportasi ke kerajaan Sorbet. Ginny mengatakan satu hal terakhir kepada Kuma, namun dia tidak bisa mendengarnya karena dia sedang berteleportasi ke tempat Ginny berada. Ginny berkata, "Kuma, aku mencintaimu." Kuma pun tiba di kerajaan Sorbet, namun Ginny sudah tiada. Kuma membaringkan Ginny untuk beristirahat. Ginny adalah nama resminya tertulis di kuburannya. Kuma kemudian memutuskan untuk membesarkan Bonnie dengan bantuan para tetua. Kuma berteleportasi untuk membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat aktivitas Kuma bersama mereka, termasuk dia dalam melatih Sabo. Namun sayangnya, Bonnie juga mengidap penyakit Sapphire Scale. Jadi Kuma memutuskan untuk keluar dari tentara revolusioner dan merawatnya. Dragon mengizinkan dan dia memberitahu Kuma bahwa dia akan bertanya kepada semua dokter yang dia kenal kalau ada di antara mereka yang bisa membantu Bonnie. Kuma bingung, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk merawat Bonnie. Jadi dia memutuskan Bonnie tidak bisa meninggalkan gereja untuk menghindari cahaya alami. Kuma mulai membawakan buku Bonnie tentang berbagai pulau untuk dibaca oleh Bonnie. Kuma bertanya kepada Bonnie, "Jika kau bisa berpergian, kemana kau ingin pergi, Bonnie?" Kuma dan Bonnie pun menikmati kebersamaan mereka, menari dan hidup sebagai ayah dan juga anak. Wajah Bonnie layaknya batu biru karena Sapphire Scale, jadi Kuma memanggilnya Georly.
Beberapa tahun pun berlalu, kini sudah 6 tahun yang lalu dari sekarang. Bonnie sekarang berumur 5 tahun. Kuma pun berbicara dengan dokter tentang penyakit dari Bonnie ini. Dokter mengatakan kepadanya bahwa meskipun Bonnie tidak pernah melakukan kontak dengan cahaya alami, penyakitnya akan terus bertambah buruk seiring bertambahnya usia dan dia akan meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Bonnie pun mendengar percakapan tersebut, tapi dia hanya mendengar bagian sekitar 10. Jadi dia sangat bahagia karena dia salah paham bahwa dia akan sembuh ketika dia sudah berusia 10 tahun. Kuma selalu berpesan dengan optimis bahwa suatu saat penyakitnya akan sembuh. Sekarang dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Yep, 1 tahun berlalu, kita sekarang berada di 5 tahun yang lalu dari sekarang. Bonnie sudah berumur 6 tahun. Chapter pun berakhir dengan Bekori, mantan raja dari kerajaan Sorbet, kembali ke kerajaan Sorbet dan mulai membunuh warga Sorbet. Orang-orang pun meminta bantuan ke Kuma. Banyak pertanyaan lainnya yang terangkat setelah membaca chapter ini, seperti mengapa Jewelry Bonnie sampai saat ini masih hidup karena penyakit langka yang dia miliki, mengingat usianya jika diperkirakan saat ini adalah 12 tahun. Dokter yang memeriksanya berkata bahwa 10 tahun saja berlalu penyakit itu akan merenggut nyawanya. Apakah ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Kuma atau tentara revolusioner yang sudah mendapatkan dokter yang bisa untuk menyembuhkan penyakitnya? Atau jangan-jangan pemerintahan dunia lah yang menjanjikan Kuma untuk kesembuhan dari sang anak? Mereka akan menyembuhkan Bonnie dengan upaya imbalan dengan memperkerjakan Bartholomew Kuma ke dalam organisasi mereka. Nah, jadi nanti imbalannya adalah Kuma dengan sukarela mengorbankan segenap jiwa raganya ke pemerintahan dunia yang mau dijadikan sebagai kelinci percobaan cyborg. Dia pun dijadikan anjing pemerintahan dunia yang menjadi seorang Shichibukai dan hal pelik lainnya yang pemerintahan dunia mengambil keuntungan dari hal tersebut. Kemudian setelah itu, apakah status yang dimiliki oleh Bartholomew Kuma masih menjadi anggota resmi dari revolusioner setelah ia meninggalkan organisasi ini untuk merawat anaknya? Jadi kita akan telaah satu persatu dalam video selanjutnya ya. Kita akan membahas dan menganalisis terkait beberapa pertanyaan yang terlontar setelah membaca chapter ini. Kisah kehidupan Bartholomew Kuma dari kecil sampai sekarang benar-benar gelap, sangat sengsara, dan bahkan wanita yang dicintainya juga mengalami nasib yang serupa. Banyak hal fakta yang memang tidak layak untuk diperlihatkan kepada Bonnie, sang anak angkatnya. Maka dari itulah sebab alasan mengapa Vegapunk tidak mau Bonnie tahu dan menyentuh balon rasa sakit milik Kuma. Karena tentu jika dia mengetahui semua ini akan bertambah buruk dan mental nyarinya benar-benar akan jatuh. Mungkin saja Kuma bersedia dijadikan robot agar rasa sakitnya hilang dan melepaskan sebuah penderitaan dan memori kenangan masa lalu agar tidak kembali mengingatnya. Ini adalah salah satu karakter di anime manga yang benar-benar tragis. Bahkan Oda Sensei pun membuat pasangannya juga mendapatkan hal yang serupa. Oke, ingat ya, ini masih mini chapter 1098. Kita akan membahas mengenai detail percakapan yang ada pada chapter ini dalam video review besok. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Tidak ketinggalan bahwa di beberapa jam ke depan, tepatnya 4 jam lagi, kemungkinan kita akan mendapatkan low quality dari chapter ini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat gambaran sebenarnya bagaimana cantiknya Bonnie ketika ia masih kecil dan mirisnya kejadian yang menimpa Kuma dengan ditinggalkan oleh sang kekasih selamanya. Kalian bisa follow akun Instagram Tamagon berikut ini ya, menunggu update dari low quality dan informasi tambahan bahwa di minggu depan chapter akan libur. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di review besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.